Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Nuryawati dari Universitas Jember, Fakultas Teknik dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 181910501068. Saya dari kelas Sistem Informasi Perencanaan. Nah, sebelumnya adapun agenda yang akan saya bahas kali ini ada pendahuluan, pembahasan rencana program serta manfaat, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pada saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sedang mengeluarkan salah satu kebijakan yang biasa disebut dengan Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Nah, Kampus Merdeka ini salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, program ini merupakan amanah dari berbagai regulasi ataupun landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Nah, latar belakang yaitu kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi solusi atas tuntutan mengenai perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat pada saat ini. Kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Link ataupun match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi ini dituntut untuk dapat merancang ataupun merencanakan dalam dan melaksanakan suatu proses pembelajaran yang inovatif. Tujuannya agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran mencangkup yang utama tentunya ada aspek sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pertukaran pelajar, yang kedua ada magang ataupun praktek kerja, kemudian yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian yang keempat ada penelitian dan riset, kemudian yang kelima ada proyek kemanusiaan, kemudian yang keenam ada kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian yang ketujuh ada studi dan proyek independen, yang terakhir ada membangun desa atau KKN yang biasa disebut dengan kuliah kerja nyata tematik. Nah, di sini saya akan mengangkat mengenai membangun desa ataupun kuliah kerja nyata tematik atau KKNT yang berkaitan dengan kelas saya, yaitu Sistem Informasi Perencanaan. Apa sih KKNT itu? KKNT itu merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa tersebut atau daerah tersebut dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Tujuannya untuk apa? Dapat mengasah soft skill kemitraan, kemudian kerja sama tim lintas disiplin atau keilmuan, dan leadership mahasiswa dalam mengelola suatu program pembangunan di wilayah pedesaan dan dilakukan pada desa yang tertinggal,
sangat tertinggal, kemudian berkembang, yang sumber daya manusianya itu belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Jadi tujuannya tuh sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian ada rencana program yang akan dilaksanakan, yaitu rencana program dalam kegiatan membangun desa yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan desa yang berkelanjutan pada masa saat ini sangat diperlukan melihat terkait perkembangan iptek maupun intek. Adapun hal-hal yang direncanakan dalam membangun desa meliputi 4 bidang kegiatan. Ada apa saja itu? Yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga ada bidang pembinaan kemasyarakatan, yang terakhir ada bidang pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya kita akan membahas satu persatu bidang tersebut, yaitu bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, yaitu dengan penetapan dan penegasan batas desa, kemudian ada pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, ada penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, kemudian ada penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa. Yang terakhir ada kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. Jadi kita akan menggali potensi yang ada di desa tersebut sesuai dengan bidang perkuliahan kita. Kemudian ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Adapun hal-hal yang akan dilakukan itu dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kemudian ada pembinaan kerukunan umat beragama, ada pengadaan sarana dan prasarana olahraga, ada pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, ada kegiatan lainnya juga sesuai dengan kondisi desa yang kita akan lakukan perencanaan. Kemudian ada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa itu dengan pembangunan dan pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Kemudian ada pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Ada pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, kita dapat melakukan pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan, perdagangan, dan bidang lainnya. Pelatihan teknologi tepat guna kepada masyarakat, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa. Kemudian ada peningkatan kapasitas masyarakat desa. Adanya membangun desa ini itu juga memberi manfaat kepada tiga seperti mahasiswa, perguruan tinggi, serta kepada masyarakat ataupun desa tersebut. Manfaat bagi mahasiswa sendiri itu mahasiswa itu dapat melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri ataupun berkelanjutan. Nah, dari hal ini mahasiswa khususnya perencanaan wilayah dan kota itu dapat menggunakan keilmuannya pada bidang informasi dengan melihat potensi desa dan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian kita dapat memetakan daerah-daerah mana yang memiliki potensi serta permasalahan. Kemudian kita dapat merangkainya menjadi suatu program yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, kita dapat
aplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa secara bersama-sama. Jadi kita dapat memanfaatkan keilmuan kita itu dalam bidang banyak sih, ada seperti kita pada bidang pertanian kita dapat mengidentifikasi tanaman-tanaman apa saja sih yang di wilayah tersebut tuh memiliki potensi dan nanti akan dikembangkan agar dapat mengembangkan desa tersebut khususnya dalam bidang ekonomi nantinya. Kemudian yang ketiga, kita dapat berkolaborasi dalam menyusun dan membuat RPJM desa, kemudian ada RKP desa dan program strategis lainnya di desa. Kemudian yang terakhir, kita dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang kita sukai. Untuk perguruan tinggi sendiri, kita menjadikan sarana aktualisasi dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada menjadi sarana pengembangan tridharma perguruan tinggi terutamanya. Kemudian ada menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membantu jejaring ataupun mitra strategis dalam membangun pembangunan desa. Juga ada memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. Untuk desa sendiri, adanya KKN ini memberikan manfaat, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik, kemudian dapat membantu perbaikan tata kelola di desa, kemudian dapat memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa, membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa, kemudian terakhir ada percepatan pembangunan di wilayah desa. Nah, kesimpulannya apa? Nah, dari membangun desa ini dalam bidang sistem informasi perencanaan, jadi kita dapat mengelola desa dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin canggih, seperti yang tadi kita dapat mengetahui potensi serta permasalahan yang ada di desa, kemudian kita kelompokkan atau kita klaster yang nantinya akan menjadi suatu program atau perencanaan yang bermanfaat bagi wilayah yang menjadi studi mahasiswa sendiri. Nah, pada sistem informasi perencanaan ini kita dapat mengelola data, baik data sekunder ataupun data primer, itu kita kelola. Kemudian biasanya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota ini, dalam mengelompokkan tersebut itu memiliki beberapa analisis yang nantinya dapat tepat sasaran, kemudian program yang direncanakan dapat terlaksana dan memberikan manfaat, khususnya pada bidang yang pertama ada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya. Jadi pada ekonomi sendiri dapat menjadi suatu pemasukan bagi desa tersebut. Jadi seperti suatu wilayah atau desa itu bisa membangun desanya dalam bidang seperti pariwisata, kemudian dapat dimanfaatkan sehingga kita dapat menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat untuk mengelola keuangan mereka. Kemudian dalam mengelola tersebut, hal itu kan ada pemasukan untuk wilayah tersebut, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat tersebut. Kemudian dalam bidang sosial, biasanya apabila perekonomiannya sudah dapat
dibilang sejahtera, masyarakatnya pun dalam bersosial juga dapat menimbulkan hal yang positif. Kemudian apabila pada bidang lingkungan, adanya membangun desa oleh mahasiswa ini tentunya dapat memberikan manfaat pada bidang lingkungan, karena suatu perencanaan itu hal yang utama itu memperhatikan timbal baliknya terhadap lingkungan itu. Jadi tujuan dalam membangun, jadi program yang menurut saya itu cocok itu dengan membangun desa yang berkelanjutan, di mana mencangkup 3 hal itu, memberikan hal positif kepada bidang ekonomi, memberikan hal positif pada bidang sosial, serta pada bidang lingkungan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.